me, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alenia Endang, NIM 24601036 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membuat video tentang ketahanan nasional. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Latar belakang, ketahanan nasional merupakan aspek penting untuk menjalani eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, seperti pelanggaran wilayah, terorisme, bencana alam, dan kebijakan lintas negara. Negara harus memiliki sistem pelatihan yang kuat dan terpadu, modernisasi militer dan penguatan sistem pertahanan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan utama dalam ketahanan nasional adalah ancaman terorisme yang semakin meningkat dan dapat merusak keamanan dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini perlu strategis yang efektif dan pencegahan. Dalam perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap infrastruktur kritis melalui serangan siber semakin nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber sangat penting untuk melindungi data dan informasi vital negara. Ketahanan pangan juga merupakan isu yang krusial. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi tentang ketahanan nasional. Materi yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kualitetan dan daya tahan dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup, integritas dan identitas bangsa serta negara. Secara lebih spesifik, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensi, melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta mendorong pembangunan kelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Materi kedua, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama itu sifat mandiri. Sifat mandiri ini ketahanan nasional yang bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri dalam kualitas serta ketangguhan yang mendukung prinsip
tidak mudah menyerah dan bertempu pada identitas kepribadian bangsa dan identitas kemandirian menjadi masyarakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis, sifat dinamis. Ketahanan nasional bersifat nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan atau menurun bergantung pada kondisi dan situasi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan sekitar. Upaya meningkatkan ketahanan harus diorientasikan ke masa depan dan dinamika dalam diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga itu sifat menunggal. Sifat menunggal ini ketahanan nasional mempunyai sifat integratif yang berarti mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Sifat wibawa. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal, yaitu bisa mewujudkan kewajiban nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Semakin tinggi daya tingkat yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar kewajibannya. Terus sifat yang terakhir itu konsultasi dan kerjasama. Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Bangsa Indonesia mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa, sikap konsultatif, kerjasama dan saling menghargai. Terus yang materi ketiga, asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan adalah kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk individu dan masyarakat. Kedaulatannya saling melengkapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu, termasuk aspek geografi, demografi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, asas kekeluargaan, mengedepankan sikap kebersamaan dan gotong royong dalam mengelola keberagaman dan perbedaan di Indonesia sebagai modal membangun bangsa yang berdaulat dan makmur. Yang keempat, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam ini menumbuhkan kemandirian dan kualitas kehidupan nasional yang teguh dan ulet. Kalau mawar keluar itu mengantisipasi dan berperan dalam menghadapi dampak lingkungan strategis internasional serta menerima ketergantungan dengan dunia luar. Yang kelima itu asas dinamis dan adaptif.
Asas ini asas ini membahas tentang ketahanan nasional, harus mampu menyesuaikan diri dengan perusahaan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional agar tetap relevan dan efektif. Terus yang terakhir atau yang keenam itu asas konsultatif dan kerjasama, mengutamakan sikap dialog, kerja sama dan menghargai dalam menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Asas-asas ini menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Materi yang keempat, tantangan ketahanan nasional. Tantangan ketahanan nasional Indonesia sangat beragam dan semakin kompleks, meliputi beberapa aspek. Yang pertama, rivalitas geopolitik, politik global seperti ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak pada kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua, konflik internasional yang mempengaruhi stabilitas global, misalnya perang Rusia, Ukraina, dan konflik Israel-Palestina. Yang ketiga, polarisasi sosial dan pergeseran nilai di masyarakat, termasuk pengaruh ideologi asing dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Yang keempat, maraknya judi online dan pinjaman online ilegal yang merusak karakter dan ideologi bangsa serta menimbulkan kewarasan sosial. Terus yang keenam, yang kelima, potensi eskalarisasi konflik maritim di wilayah strategi Indonesia seperti sengketa laut Cina Selatan dan ketegangan kawasan Indo-Pasifik. Yang keenam, perkembangan termasuk kecerdasan buatan yang membawa tantangan dalam pembentukan karakter dan pola pikir bangsa. Semua tantangan ini menurut Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat persatuan serta mengembangkan strategi pertahanan dan ketahanan nasional yang adaptif. Terus materi yang kelima, tentang urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara sangat tinggi bagi Indonesia karena ada alasan. Contohnya, alasannya yang kedua, ketahanan nasional dan bela negara sangat urgen untuk menjaga integritas, kedaulatan, stabilitas politik, sosial dan ekonomi Indonesia di tengah tantangan internal dan dinamika global yang terus berkembang. Bisa juga tentang Indonesia menghadapi ancaman kompleks dari
dari dalam dan luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan negara seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, konflik horizontal, globalisasi, perubahan iklim serta dinamika geopolitik. Ketahanan nasional mencakup aspek multidimensional seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas bangsa. Dalam bela negara ini juga merupakan kewajiban setiap warga negara untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama di era digital dan revolusi industri yang menghadirkan ancaman baru seperti serangan siber, hoax, dan propaganda media sosial. Persatuan dan karakter bangsa menjadi kunci ketahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks dengan penguatan Ukhuwah Islamiyah, Wahaya, dan Insyahiyah sebagai pilar resiliensi bangsa. Terus yang materi keenam, pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan bangsa agar mampu menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pembinaan ini mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ada juga aspek dan strategi pembinaan ketahanan nasional. Yang pertama itu pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara, program bela negara, internasionalisasi nilai dasar bela negara, sinergi lintas sektoral, pengembangan kecerdasan dan kesejahteraan jasmani rohani, memanfaatkan kreativitas lokasi dan nilai Pancasila, peran generasi muda dan mahasiswa, terus tujuan pembinaan ketahanan nasional. Materi ketujuh tentang ketahanan nasional dan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan kedaulatan dan ketangguhan bangsa dalam mengembangkan potensi dan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam integritas dan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasional. Pembangunan nasional juga bisa dikatakan program kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang memadai guna menghadapi berbagai ancaman tersebut. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadaan dan keamanan yang seimbang, relasi dan selaras dalam
seluruh aspek kehidupan. Dalam ketahanan nasional dan pembangunan nasional ini juga bahas tentang ketahanan nasional yang tangguh akan memperlancar dan memperkuat proses pembangunan nasional. Sementara pembangunan nasional yang berhasil akan meningkatkan, saling mendukung dan membentuk sistem yang holistik untuk mencapai tujuan bangsa. Ketahanan nasional juga menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan, terutama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kelestarian sumber daya alam yang menjadi aset bangsa. Ancaman seperti terorisme dan radikalisme dapat mengganggu pembangunan kuat melalui peran seluruh elemen masyarakat. Secara praktis, ketahanan nasional mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya harus dikelola secara terpadu agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Singkatnya, ketahanan nasional adalah fondasi yang menjaga agar pembangunan nasional dapat berlangsung aman, stabil, dan berkelanjutan, sedangkan pembangunan nasional memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan. Kesimpulannya, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Konsep ketahanan nasional melibatkan aspek pertahanan dan keamanan yang berorientasi pada kecintaan tanah air dan jiwa nasionalisme, serta dapat dilakukan secara pendidikan bela negara, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa, sangat penting untuk menumbuhkan karakter cinta tanah air, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional juga mencakup menjaga agama dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari identitas bangsa dalam konteks negara. Adapun saran yaitu saran untuk memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah perlu memasukkan nilai kecintaan terhadap agama dan negara dalam konsep bela negara, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah air sebagai bagian dari ketahanan nasional, mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ketahanan nasional melalui pendidikan, pelatihan, dan organisasi, kepemudaan agar memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan, memperkuat peran TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan pembangunan masyarakat, serta terpadu untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan yang berkualitas.
untuk masyarakat diharapkan dapat berperan aktif bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintah dan dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan demi memperkuat ketahanan nasional. Sekian dari tugas video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.